Halo semuanya, nama saya Wildan Kurniadi dan ketemu lagi kita di tutorial Java untuk pemula. Kali ini video yang ke-15. Dan kali ini kita akan belajar tentang multiple class atau penggunaan banyak kelas di dalam Java. Oke, mungkin teman-teman ada yang bertanya apa itu multiple class? Multiple class itu yaitu penggunaan kelas banyak. Konyol ya. Tapi ya, mungkin ada juga yang bertanya kenapa sih kita butuh belajar multiple class? Nah, seperti yang teman-teman ketahui, mungkin kalau udah pernah ada yang googling gitu, apa itu Java gitu ya. Salah satu kelebihannya Java itu adalah Java itu merupakan salah satu pemrograman berorientasi objek. Nah, gimana sih kenapa bisa disebut berorientasi objek? Nanti teman-teman bakal mengerti. Dan tapi yang lebih jelasnya sih, kenapa berorientasi objek ini sangat memudahkan kita gitu. Jadi misalnya begini, teman-teman punya tim gitu ya, punya tim developer dan mau membuat sebuah aplikasi yang besar skalanya. Dan untuk memudahkan teman-teman tentunya modul-modul itu, fungsi-fungsi dari aplikasi itu bakal dipecah dong, ini bagiannya siapa, yang ini bagiannya siapa gitu. Nah, untuk OOP itu sangat memudahkan kita dalam membagi-bagi tugas kita. Kenapa? Karena dengan adanya multiple class ini, penggunaan kelas yang lebih dari satu, itu bakal mempermudah pekerjaan kita. Dan ya, kalau mungkin teman-teman udah lihat di video yang sebelumnya, kita cuma pakai satu kelas yaitu kelas YouTube. Kenapa? Itu karena aplikasi yang kita buat itu masih aplikasi sederhana. Nah, kalau misalnya udah aplikasi besar, tentunya bakal menggunakan banyak kelas. Oke, tanpa ribet-ribet lagi, langsung aja kita mulai codingnya. Untuk teman-teman yang menggunakan NetBeans, bisa dilihat di sini di sebelah kiri di bagian project ini. Di sini ada source package dan di sini ada package namanya YouTube kalau di saya ya. Mungkin di teman-teman ada yang namanya latihan atau mungkin ada yang main class nih. Main classnya ini ada di dalam source package. Ya, mungkin begitu. Nah, kemudian di dalam folder atau package yang mengandung main class nih yang ada hijau-hijaunya nih. Nah, itu klik kanan di package-nya. Kalau di saya di YouTube, sesuaikan dengan yang teman-teman. Kemudian pilih new. Kemudian pilih Java class. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Nah, kita buat namanya. Kalau saya mungkin mau kasih nama Apple. Terserah teman-teman mau ngasih nama apa. Tapi kalau saya pengennya Apple, pengen aja. Karena saya udah punya pen. I have a pen and I have an apple. Jadi Apple Pen. Oke, jadi setelah itu, nah kita bakal punya sebuah kelas namanya Apple. Dan kemudian, ini mungkin kembali ke beberapa pertemuan awal. Jadi di dalam Java, kita itu bakal punya yang namanya kelas. Kalau nggak punya kelas, nggak punya Java. Dan kemudian, di dalam kelas kita harus punya yang namanya sebuah method. Jadi method itu adalah tempat kita menaruh statement atau apa yang bisa dilakukan oleh si kelas tersebut. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya di kelas pen ini, nah metodenya adalah metode main yang ada begitu. Nah, sekarang ayo coba kita buat salah contoh metodenya ya. Misalnya public void text sederhana. Nah, begini. Kemudian saya mau buat system out println I have a pen, I have an apple. Oke. Nah, coba kita jalankan. Oh ya, mungkin saya jelaskan dulu. Jadi, kenapa mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa ini public, ini void, ini teks sederhana, dan ini mungkin teman-teman udah pada ngerti ya. Nah, jadi begini, di dalam Java itu, nah public ini di sini artinya bisa dibilang public di sini sebagai hak akses. Jadi, teks sederhana ini adalah metode yang bisa diakses oleh kelas manapun selama dia dipanggil, gitu ya. Jadi dia bisa dikenali oleh semua orang karena sifatnya public. Dan kemudian di sini kenapa void? Karena metode ini tidak memiliki
nilai balik. Apa sih nilai balik? Atau ya mungkin sederhananya metode ini tidak memiliki nilai return. Mungkin teman-teman kalau udah pernah belajar bahasa C pernah lihat kayak return 0 gitu di sini ya, tapi ininya integer. Nah, jadi kenapa di sini void? Karena dia itu tidak memiliki nilai return begini. Kalau dia punya, dia bakal berubah ininya. Ya, pokoknya sekarang ikutin aja dulu. Jadi void itu tidak memiliki return. Dan oke, kemudian ini teks sederhana merupakan nama metodenya yang nanti bakal dipanggil. Nah, coba kita jalankan. Nah, iya. Dan ya, di sini hasilnya kosong. Kenapa hasilnya kosong? Karena di dalam Java dia akan selalu mencari main class, yaitu kelas yang memiliki metode bernama main. Dan karena di mainnya ini nggak ada apa-apa, maka dia nggak ngejalanin apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya metode teks sederhana ini bisa bekerja di main. Nah, cara pemanggilannya itu dengan membuat sebuah objek dari kelas tersebut. Oke, contohnya seperti ini. Nah, begitu. Di sini Apple merupakan kelas dari Apple, dan kelas Apple, atau saya tulis objek aja deh ya biar lebih ini ya. Objek Apple. Nah, objek Apple ini merupakan penamaan objek. Jadi Apple nanti akan dipanggil sebagai objek Apple di dalam kelas ini. Jadi nama objek dari Apple adalah objek Apple. Jadi di kelas ini kalau misalnya kita memanggil objek Apple, itu artinya kita manggil Apple. Dan new artinya kita akan membuat sebuah akan memanggil kelas baru bernama Apple. Simpel seperti itu. Jadi nama kelas, dan ini nama objek. Nama objek ini bebas ya, mau gitu juga bebas, gimana teman-teman. Tapi lebih baik pilih nama yang representatif. Nah, kemudian kita panggil objeknya. Lalu, nah di sini ada teks sederhana, yaitu metode yang kita buat tadi. Jadi, karena objek Apple adalah sebuah kelas ya, di mana kelas ini memiliki metode teks sederhana. Nah, maka coba kita jalankan. Nah, I have a pen, I have an apple. Jadi, yang dilakukan oleh coding yang ada di sini adalah kita membuat sebuah objek dari kelas Apple dengan nama objek Apple ya. Dan kemudian objek Apple kita gunakan titik di sini sebagai delimiter, atau bisa dibilang pemisah lah gitu. Jadi objek Apple memiliki metode teks sederhana. Nah, teks sederhananya akan dilakukan, dan karena teks sederhana itu berisi instruksi untuk menuliskan ini, I have a pen and I have an apple, maka dia akan menuliskannya ke sini. Oke, jadi itu saja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya bingung, silahkan ditanya lagi aja, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut, karena saya nggak ngegigit, nggak mungkin juga. Dan ya, sebelumnya maaf kalau saya baru update lagi karena baru dapat akses internet hari ini gitu ya. Tadi pagi sih sebenarnya baru sempat dibenerin. Dan ya, mohon maaf sekali lagi kalau karena saya telat ngupload videonya. Dan ya, kalau mau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share biar orang lain dapat manfaatnya juga. Kalau suka, tinggal like, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya.